Baik, sahabat MC, kembali lagi bersama saya Epic di channel yang sama. Kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Kali ini kita mau membahas pulbar. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang pulbar. Nah, inilah tampilan fisik dari pulbar, yaitu untuk mendinginkan minuman. Jadi kita lihat di sini tampilan ada modul kameramen, mungkin bisa diperjelas. Nah, di sini ada rangkaian elektronik disebut dengan modul. Yang perlu kita ketahui di modul ini ialah keluaran dari 12 volt dari kabel ini yang nantinya akan dikonek dengan, bisa dilihat kameramen, yang nantinya akan dikonek dengan cooling modul. Nah, ini adalah cooling modul untuk pengganti kompresor. Jadi memiliki dua kabel yang nantinya akan disuplaikan tegangan 12 volt. Nah, inilah supply DC 12 voltnya yang disuplai dari modul. Kemudian untuk yang ada keluaran di sini hitam. Nah, ini switch. Ini untuk power, untuk kabel switch magnet untuk pintunya, mungkin nanti bisa saya tunjukkan. Nah, yang satuannya ada hitam sama merah. Ini kabel yang menuju ke lampu. Oke, bisa kita lihat. Nah, ini lampu. Yang tadi yang di belakangnya ada kabel merah sama hitam. Dan untuk switchnya sendiri yang tadi itu, switch lampunya berada di sebelah sini. Bisa lihat ya teman-teman ya, mendekat switchnya. Nah, di sini ada besi magnet. Mungkin kamera bisa diperjelas. Nah, di sini ada besi magnet dan nantinya akan dihubungkan dengan kabel yang hitam tua tadi itu. Di sebelah sini, di balik casing kamera. Di balik casing sebelah sini. Nah, jika besi yang di sini mendapatkan medan magnet, maka secara otomatis dia akan men-switch lampu ini untuk menyala. Ya, seperti itulah cara kerjanya kurang lebih ya. Bisa dipahami ya. Nah, jika pintu ditutup, lampu akan mati. Jika pintu dibuka, lampu akan hidup. Cara kerjanya seperti itu. Nah, jadi ada satu item lagi di pulbar ini yang belum saya jelaskan. Seperti ini bisa dibilang kalau di kulkas yang menggunakan kompresor, kalau bentuknya seperti ini yang ada di benak kita, pasti ini mengira kondensor. Nah, tapi ini bukan kondensor, ini namanya heat pump. Ini namanya heat pump, tapi fungsinya sama seperti kondensor. Fungsinya itu untuk membuang hawa panas yang ada di cooling modul. Nah, dia nanti akan terpasang seperti ini, menempel. Nah, hawa panas yang ada di cooling modul akan disalurkan ke heat pump, dan heat pumpnya sendiri akan membuang hawa panas itu. Jadi di dalam heat pump ini sudah dimasukkan freon R134A ya. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang bagaimana cara kita mengetahui heat pump ini rusak atau masih bagus? Sama bagaimana cara kita mengetahui cooler modul ini rusak atau masih bagus? Oke. Satu-satu kita akan bahas. Untuk mengetahui cooler ini masih kondisi bagus atau tidak, kita menggunakan alat bantuan seperti ampermeter. Kebetulan di sini saya menggunakan tang ampere. Ada untuk pengukuran ohm sama buzzer. Yang penting kita menggunakan di sini skala ukur ohm. Kita ukur, bisa diperhatikan ya. Nah, jadi nilai ohmnya itu
di antara 0,2 0,1 atau bisa dibilang ini adalah nyambung gitu. Hanya dia menunjukkan angka 0000. Kalau kita menggunakan buzzer dia pasti akan bunyi ya seperti ini. Nah, ini adalah kondisi cooling modul yang masih bagus. Nah, sekarang kita coba buktikan. Nah, ini adalah salah satu cooling modul yang sudah rusak. Jadi jika kita ukur di antara kabelnya itu dia tidak akan nyambung. Ini menandakan cooling modul sudah rusak. Nah, kita juga bisa lihat dari fisiknya sudah retak ya. Nah, ada juga beberapa kasus yang sering saya jumpai. Jika diukur salah satu kabel, memang dia posisi nyambung. Tapi kalau kita mainkan di kabelnya ini sebelah sini, tadi akan berhenti nyambung. Nah, itu tandanya cooling modulnya sudah rusak atau ada putus di sini. Itu salah satu cara kita mengecek ya, mengecek cooling modul yang masih bagus atau tidak. Dimainkan kabelnya di sebelah sini, jika berhenti bunyi itu berarti ada yang sudah putus di dalamnya. Atau kita bisa juga menggunakan bantuan menggunakan baterai. Mungkin bisa diambilkan baterai A3. Kita juga bisa ngetes cooling modul menggunakan bantuan baterai. Tinggal kita connect aja seperti ini. Setelah di-connect seperti ini, kita coba rasakan dengan tangan. Nah, di antara dua sisi ini pasti ada yang terasa dingin dan ada yang terasa panas. Coba bisa dites. Nah, dingin, ini panas. Nah, sisi yang panas ini nanti akan nempel di body. Ini kamera. Sisi yang panas ini, sisi yang panas nanti akan nempel ke heat pump seperti ini. Yang cool akan nempel ke dalam. Oke teman-teman, perlu dipahami untuk kabelnya ada yang merah sama yang hitam. Yang merah untuk positif dan hitam untuk negatif, jangan sampai terbalik. Dan yang A ini untuk sisi dingin, sebelahnya untuk sisi panas. Sekarang kita coba pasang. Nah, oke sahabat teknik, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel NPIK Tech, langsung saja di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa untuk di like dan di share ke teman-teman kalian agar apa yang kalian tahu bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Baik sahabat teknik, tonton terus video ini sampai habis karena ada satu hal lagi yang belum kita bahas, yaitu bagaimana cara mengetahui heat pump yang rusak. Oke, sekarang kita pasang heat pumpnya. Heat pump sudah terpasang. Sekarang kita connect cooler dengan output DC 12 volt dari modul. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut bagaimana cara kita mengetahui heat pump cool bar yang masih bagus atau sudah rusak. Nah, ini adalah tampilan heat pump. Dia posisinya di belakang. Jadi
full bar yang masih bagus itu panasnya dia akan merata dari pangkal sini sampai ke semua area itu akan panas. Dan untuk heat pump yang rusak, dia panasnya akan sampai di sini aja, dari pangkal sebelah sini dan sampai ke sini. Panasnya akan terasa di sebelah sini, dan dia tidak akan panas di seputaran dari sini ke semuanya. Dia akan terasa dingin. Itu ciri-ciri heat pump yang sudah rusak. Beda dengan heat pump yang masih bagus, panasnya akan merata dari pangkal sampai ke ujung. Oke sahabat teknik, itu dia yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Dan jika masih ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanya-tanya di kolom komentar. Oke baik, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.